Ya, siap kan? Siap, cakep. Siap, siap, Ya. siap. Ah, mangap, mangap. Eh, si Udin lagi sakit batuk. Ah, Cakep, cakep. Ternyata karena minum soda. Ah, cakep. Acara hari ini dijamin enggak ngantuk Amin. karena moderatornya mempesona. ah, cakep. Amin. Aduh. Ada satu lagi ya. Ya, silakan. Jalan-jalan ke pasar malam. Mana cakepnya Bapak Ibu? Cakep, Cakep. Tak lupa menunaikan sholat. Cakep. 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 Izinkan saya memulai dengan salam. Semoga yang jawab jodohnya dekat. Nah, ada tes dodo ya, Bang. Amin. Tapi yang udah Jodoh kedua, menikah Pak. semoga Jodoh kedua. rezekinya mendekat. Ya, baik. Sebelum kita memulai, kita bacakan dulu. Izinkan saya ituin dulu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh wa magfirah. wabarakatuh. Sebelum dimulai acara ini, kita bacakan dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Eh, izinkan saya em, izinkan saya untuk menjadi moderator dari awal sampai akhir. Diizinkan kayak ya Bapak Ibu ya. Siap. Mohon eh, diizinkan atas Belum kewajiban dimulai TSA. presentasinya, mohon maaf juga ya Bapak Dokter, saya menjadi moderator. Eh, Terus kita akan presentasi dulu sebelum presentasi akan pretest dulu ya, Pak. Ya, proses dulu. Iya. Sudah dikirim belum di grup? Dikirim di grup ya. Ya. Diberi waktunya 5 menit kan ya? Cacan ayah Pak Didin? Bacan ya? Iya, Bapak. Cacan. Belum Kedap, ada. kedap. Pretest di kenapa? Atas ayah? Ada, Bapak. Ada ya. Ya. Berapa menit? TSA? 5 10 menit. menit Ah, cukup. 3 menit. 5 menit. Cukup. Kalau kurang nanti kita tambahin. Ya.
Udah pada selesai belum, Bapak Ibu? Alhamdulillah sudah, Nesa. Yang lainnya? Cek, cek. Wih, mantap. Cek, cek. Udah ya, semua? Sudah. Sudah. Kalau yang sudah kali, Nesa. Baik, Alhamdulillah sudah mengisi semua ya pretesnya. Acara presentasi akan kita mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berkumpul kembali di mata kuliah paradigma baru pendidikan agama Islam. Yang kami hormati yaitu Bapak Dr. Haji Mulyawan S. Nugraha, MAG, MPD. Serta hadirin semua yang kami cintai. Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai tema pengembangan media pembelajaran berbasis ICT yang akan dipresentasikan oleh Pak Dini sama Pak Didin. Baik, kita akan mulai. Siapa duluan, Pak? Pak Dini apa Pak Didin dulu? Saya dulu kali ya, karena tadi ini mungkin nanti nyusul. Ya, baik. Dipersilakan buat Pak Didin. Baik. Selamat pagi semuanya. Sebelum dimulai, mungkin saya ikutin Bu Esa dulu ya, mau pantun dulu. Ya, boleh. Dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Yang saya hormati Bapak dosen Mulyawan S. Nugraha, MAG, MPD, serta rekan-rekan PAI Berkah 3B yang sama-sama kita banggakan.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh moderator cantik kita untuk saya memberikan atau sharing gitu ya terkait dengan merancang kurikulum baru gitu ya. Subtemanya adalah di sini pendidikan agama Islam berbasis paradigma baru dengan pendekatan inovatif dan masa depan. Saya izin share dulu untuk materinya. Apakah sudah terlihat? Belum, Pak, masih loading. Silodiknya? Sudah. Sudah ya. Pada kesempatan kali ini saya Didin, saya mahasiswa S2 ya dari Inhas, izin menyampaikan terkait dengan pendekatan inovatif untuk masa depan. Hal ini berkaitan dengan mata kuliah baru yaitu Pendidikan Agama Islam dengan paradigma baru. Gitu. Nah, sebelum ke sana kita coba lihat dulu dari sisi abstrak yang ada di makalah yang sudah dibuat gitu ya. Nah, dengan perkembangan abad 21 menuntut adanya pergeseran paradigma dan pendidikan agama Islam. Jadi abad 21 ini membentuk eh, atau mendorong semuanya untuk bergeser gitu, termasuk juga eh, paradigma dalam pendidikan agama Islam agar supaya melahirkan kurikulum yang adaptif gitu ya. Tujuannya itu berdasarkan nilai dan berorientasi masa depan. Jadi pendidikan agama Islam itu tidak boleh tertinggal gitu. Jadi memang harus ada orientasi terhadap masa depan juga. Pendekatan konvensional yang hanya menekankan pada aspek doktrin dan tidak memandai untuk mempersiapkan pendidikan eh, terhadap tantangan global gitu. Jadi tantangan global itu sekarang nyata ada gitu ya. Jadi kurikulum ini disiapkan untuk ke arah sana, di mana di situ adalah adanya proses digitalisasi, kemudian berpikir kritis dan kemampuan kolaboratif. Nah, tujuannya adalah dari penelitian ini adalah yang pertama mendeskripsikan karakteristik dan prinsip utama paradigma baru dalam pendidikan agama Islam. Kedua, menganalisa peran pendekatan antara inovatif dan eh, pendekatan inovatif untuk merancang kurikulum agama Islam. Ketiga, membangun model kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kompetensi abad 21. Gitu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis studi pustaka dengan atau dikatakan library research. Kemudian ada 30 artikel dan yang menjadi referensinya. Gitu. Sebelum eh, kita pembahasan lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui pendahuluannya gitu atau eh, apa semacam latar belakangnya gitu. Jadi memang permasalahan utama yang muncul eh, adalah banyak kurikulum agama Islam baik di tingkat sekolah umum maupun madrasah belum sepenuhnya merepresentasikan perubahan zaman sekarang. Jadi kurikulum itu tidak kurang-kurang relevan gitu ya dengan eh, perubahan zaman saat ini. Studi literatur mengungkapkan sejumlah tantangan gitu. Banyaknya tantangan yang ada dari literatur yang ada. Tantangannya adalah kecenderungan kurikulum yang masih berfokus pada aspek ritual gitu ya, kayak menghafal, kemudian dengan banyaknya dogma-dogma dan bukan dogma dengan pengajaran deduktif gitu ya. Jadi pengajaran yang memang dari deduktif tanpa pendekatan-pendekatan pembelajaran aktif yang memfasilitasi pengembangan kompetensi abad 21. Nah, meskipun literaturnya makin banyak, eh, masih terjadi kekosongan teoritis dan kekosongan praktis yang belum
banyak penelitian yang merancang model pendekatan inovatif. Jadi masih belum gitu, masih kurang pendekatan yang memang berinovasi dan secara sistematik yang menghubungkan dengan nilai abad 21 gitu ya. Nah, di sini ada keterbaruan nilai gitu. Ada 4 poin keterbaruan nilainya. Yang pertama integrasi dari nilai gitu. Jadi menghubungkan nilai Islam dengan kompetensi abad 21. Ya, yang kedua adalah desain sistemik gitu. Jadi model konseptual, terstruktur dan holistik. Yang ketiga adalah pendekatan inovatif, metode kreatif dan teknologi untuk pembelajaran. Yang keempat adalah evaluasi empiris, pengukuran dampak berbasis data lapangan. Gitu. Jadi hasilnya itu. Nah, hasil dari pembahasan yang pertama adalah satu karakteristik dan prinsip utama paradigma baru dalam pendidikan agama Islam. Relevan dengan tuntutan abad 21. Pak Didinnya Pak Didin, sinyalnya kayaknya. terlempar ya. Kayaknya. Iya sinyalnya. Apa di sini ya kirain tuh di kos apa yang bermasalah. Ya Pak Didinnya tuh Siap. belum holistik nih. Sebentar, Bapak Ibu. Ya, mohon maaf terlempar ya sepertinya Ya, eh sinyalnya. sinyalnya. Tadi sampai mana ya? Eh, TSA sampai mana kita? Sampai Iya. mana nih? Sampai yang 4 itu pembaruan, Oh, sampai yang, Iya, kebaruan. yang Nah, segitu ya, ya. sampai ini ya. iya gitu, Ya, Pak. betul. Nah, Iya itu. eh tuh dua tiga empat lima. Nah, yang keempat adalah integrasi teknologi beretika. Jadi integrasikan kurikulum dengan teknologi beretika. Nah, ini ada kata-kata yang menarik nih, teknologi yang beretika gitu. Karena teknologi itu kan sangat luas gitu ya, sangat luas. Nah, bagaimana kita menggunakan teknologi dengan baik gitu. Mungkin ini istilahnya adalah teknologi beretika. Jadi membuat teknologi secara bertanggung jawab gitu dan dalam proses pendidikan karena teknologi internet gitu kan ketika kita gunakan itu banyak gitu ya tergantung kita eh, menggunakannya mau ke arah mana gitu ya. Nah, hubungannya dengan kurikulum pendidikan agama Islam itu adalah menggunakan teknologi yang beretika sehingga nantinya pemanfaatannya itu bertanggung jawab gitu. Dan ada sambungannya dengan pendidikan agama. Yang terakhir adalah keterampilan abad 21. Nah, eh, karakteristik ini jadi membekali siswa dengan kompetensi relevan dengan masa depan. Kalau sekarang kan bicaranya AI, kemudian machine learning dan lainnya gitu. Itu kan dan bahkan AI itu mungkin akan jadi salah satu pelajaran yang mulai dimasukkan gitu di 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 pembelajaran formal gitu, bukan hanya di kursus dan lainnya gitu, sudah mulai dimasukkan ke pembelajaran formal. Ini adalah salah satu relevansi terkait dengan keterampilan abad 21 dengan pendidikan pendidikan khususnya mungkin nanti pendidikan agama bisa dilihat dengan kurikulum-kurikulum yang nantinya adaptif dengan kemajuan zaman tersebut. Selanjutnya adalah penerapan pendekatan inovatif untuk memperkuat perancangan kurikulum pendidikan agama Islam yang relevan dengan era modern. Gitu. Pendekatannya seperti apa? Gitu. Di sini ada 5 poin pendekatan ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah pendekatan teknologi pembelajaran. Nah, kita kan sering nih menjumpai gitu ya pembelajaran e-learning, kemudian blend learning gitu ya atau artificial intelligence dan eh, kemudian machine learning dan lainnya gitu ya. Itu adalah salah satu pendekatan inovatif gitu. Nah, eh,
studi sebelumnya menyampaikan bahwa mengumpulkan bahwa kurikulum pendidikan agama Islam di era digital ini harus memasukkan teknologi yang selaras dengan nilai Islam serta pengembangan kompetensi digital pendidik. Jadi bukan hanya di kurikulumnya juga gitu ya, bukan hanya di kurikulum disesuaikan, kemudian juga dari kompetensi para pendidiknya juga harus dikembangkan. Nah, pengembangannya seperti apa gitu ya di sini gitu ya, menunjukkan bahwa inovasi bukan hanya gadget tapi komponen-komponen kurikulum, misalkan ada metodenya, ada asesmennya, kualitas guru itu tetap harus ditingkatkan juga. Yang kedua adalah model pembelajaran aktif dan kolaboratif berbasis tugas autentik. Jadi setiap orang itu atau setiap siswa ataupun murid itu diajarkan untuk mengikuti pembelajaran aktif. Nah, salah satunya mungkin yang sering ya kita lakukan gitu ya, adalah membuat jurnal gitu atau membuat makalah dengan berbagai sumber yang dicari sendiri, kemudian itu dikolaborasikan, didiskusikan eh, di meeting ataupun di perjumpaan kita saat perkuliahan, gitu ya. Dan ini juga disampaikan gitu dari 21 Century Skill Development. Nah, ini dalam sebuah kajian ditentukan bahwa berkaitan dengan pesantren ya, bahwa pesantren yang berhasil mengembangkan keterampilan abad 21 menggunakan lebih banyak proyek gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang anaknya di pesantren gitu ya, yang mungkin pesantrennya sudah mengadop digitalisasi dan keterampilan abad 21, banyak proyek gitu. Misalkan ada proyek pengembangan robotik gitu ya. Bahkan eh, di anak-anak Indonesia juga dari beberapa sumber itu menjadi juara gitu ya di kejuaraan tingkat nasional atau internasional dari banyak pesantren gitu. Nah, hal ini memberi gambaran bahwa pendekatan inovatif ini sangat relevan di konteks pendidikan agama Islam modern. Itu yang bisa dilakukan gitu, yang contoh adaptif yang bisa dilakukan di lingkungan pendidikan agama Islam, khususnya di lingkungan pesantren. Gitu. Yang ketiga adalah kurikulum fleksibel dan responsif terhadap perubahan budaya, sosial, dan teknologi. Gitu. Ini juga salah satu bentuk inovatif gitu. Jadi kurikulum fleksibel gitu ya. Eh, karena kurikulum itu perlu disesuaikan dengan mungkin siswanya, kemudian sosial budayanya dan teknologi yang saat ini kita kembangkan gitu ya. Kalau mungkin antara teknologi yang di tiap wilayah kan mungkin ada beberapa kesenjangan ya gitu ya. Kalau di ibu kota mungkin teknologinya udah sangat canggih, pembelajaran sudah semua menggunakan layar-layar gitu ya. Tapi kalau di pedesaan itu juga hal tersebut belum belum merata gitu. Apa yang perlu dilakukan gitu ya. Di situ juga perlu disesuaikan. Tetap menggunakan teknologi tapi kadarnya ataupun batasannya mungkin berbeda dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Ini kurikulum harus sefleksibel itu gitu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada. Gitu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pendekatan inovatif juga berarti struktur kurikulum dan manajemen kurikulum harus berubah gitu. Tidak bisa kita menggunakan kurikulum yang lama ataupun yang sama di setiap daerah karena mungkin ini akan berbeda dari sisi pengajaran ke peserta didik atau murid saat ini. Yang keempat adalah integrasi nilai Islam dalam konteks pembelajaran masa kini ya. Masa kini dalam kurung global dan digital. Jadi nilai-nilai Islam kan sebenarnya sudah ada dari dulu gitu ya, sudah ada dari dulu. Nah, bagaimana ini diintegrasikan dengan pembelajaran masa kini gitu. Karena mungkin sekarang banyak perubahan ya tadi ya, ada perubahan dari sisi sosial, budaya, teknologi itu juga perlu menjadi hal yang perlu kita integrasikan dengan nilai-nilai Islam
gitu. Nah, hal ini menekankan bahwa inovasi tidak boleh mengabaikan nilai-nilai Islam. Jadi, meskipun sekarang sudah maju, sudah digitalisasi, sudah global gitu, tetap nilai-nilai Islam itu harus dipegang sebagai pedoman yang kuat gitu. Yang terakhir adalah pengembangan kompetensi guru dan manajemen kurikulum sebagai bagian inovasi. Nah, inovasi itu ada beberapa macam di sini, mulai dari kompetensi guru, manajemen, kurikulum itu menjadi bagian dari inovasi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan inovatif harus mencakup semua aspek, ya, bukan hanya satu aspek. Jadi semua aspek itu biar nanti terintegrasinya lebih mudah gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah model konseptual kurikulum pendidikan agama Islam berbasis paradigma baru yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kompetensi abad 21. Nah, di sini ada beberapa studi gitu ya. Yang pertama ada kurikulum Design for Developing 21 First Century Skill 2025. Di sini Islamic High School yang menemukan bahwa desain kurikulum yang eksplisit menunjukkan outcome kompetensi abad 21. Nah, seperti literasi digital, kolaborasi digital, dan mengaitkan dengan nilai-nilai Islam dapat meningkatkan relevansi kurikulum di sekolah berbasis Islam. Gitu. Dan kedua itu ada beberapa dari temuan Islamic Region Education Learning Model. Di sini ditemukan bahwa model pembelajaran yang banyak digunakan seperti blending learning, PBL, experiential learning sangat cocok untuk menggabungkan nilai Islam dan keterampilan abad 21 gitu. Yang ketiga adalah di sini integrating Islam value menyampaikan bahwa model konseptual harus mencakup 3 lapis. Nah, 3 lapis itu apa? Yang pertama adalah nilai Islam itu sendiri gitu. Intinya adalah ada di situ ada adab, kemudian takziah. Nah, kompetensi abad 21-nya misalkan kreativitas, literasi digital, kolaborasi, dan metode inovatif. Metode inovatifnya apa? Adalah asesmen otentik gitu. Nah, yang keempat adalah model konseptual kurikulum. Nah, ini jadi mungkin konsep kurikulumnya dilakukan konseptual yang ringkas gitu. Nah, di sini secara intinya adalah ada pembelajaran inovatif, kemudian kurikulum yang terpadu ya antara pendidikan umum dan pendidikan Islam, kemudian kompetensi abad 21 di mana di situ ada kritis, kreatif, dan kolaboratif. Yang terakhir adalah nilai inti Islam. Jadi memang nilai inti Islam ini tetap harus dijaga atau disertakan untuk membentuk karakter dan akhlak mulia sebagai fondasi utama. Nah, Baik, baru Bapak, pembahasan ya. waktunya sebentar lagi ya. Ini. Sebentar lagi ya. Oke, jadi secara Mohon pembahasan itu, dipercepat ya. ya, pembahasan rumusan masalah ini kita skip dulu. Nah, pembahasannya ada beberapa poin di sini, di mana bagaimana temuan diperoleh dan ditafsirkan, gitu ya. Ini temuannya adalah interpretasi dilakukan dengan mengaitkan hasil dengan teori pendidikan agama Islam. Jadi tradisional dengan pembelajaran misalkan teori Islamization gitu ya. Jadi menggabungkan antara teori Islam dengan teori abad 21. Yang kedua adalah menghubungkan struktur pengetahuan yang mapan gitu. Nah, struktur ini menunjukkan bahwa integrasi kompetensi ini di dalam kurikulum agama Islam adalah langkah penting untuk menjembatani struktur pengetahuan gitu. Jadi antara pengetahuan tradisional dan tuntutan kontemporer. Yang ketiga adalah teori untuk modifikasi baru. Teori ini biasanya disebut model kurikulum PAI holistik dan inovatif gitu. Jadi ini ada penggabungan antara inovasi dan. Nah, ada beberapa kekurangan dan kelebihan nanti bisa dilihat di makalah ataupun materi yang sudah di set gitu ya. Saya coba sini simpulkan saja gitu ya.
ada beberapa tantangan dan solusi. Tantangannya adalah ada 3 poin tantangan yang perlu kita kita cermati bersama, yaitu adalah keterbatasan kompetensi guru untuk menguasai teknologi pembelajaran. Pastinya ini menjadi tantangan yang perlu dilakukan perbaikan gitu ya, untuk meningkatkan kompetensi guru. Yang kedua adalah kurangnya fasilitas digital gitu ya. Karena di Indonesia saat ini beragam, mulai dari ada yang memang sudah maju, ada yang masih tertinggal, itu menjadi sebuah tantangan gitu. Yang terakhir adalah resistensi terhadap perubahan. Nah, ada orang-orang yang memang menolak terhadap perubahan. Misalkan sudah nyamannya dengan model pembelajaran yang kontemporer gitu, ataupun yang sebelumnya, yang dulu gitu ya. Nah, ketika dikasih model pembelajaran yang baru, yang banyak terkait digitalisasi dan lainnya, itu ada yang memang menolak gitu, resistensi. Nah, solusinya adalah untuk yang tadi, resistensi perlu dilakukan pelatihan dan kolaborasi. Untuk guru juga perlu dilakukan pengetahuan mendalam atau pelatihan guru yang berbasis teknologi dan inovasi pembelajaran. Untuk fasilitas tadi, meningkatkan kolaborasi antara lembaga pendidikan dan pemerintah. Jadi ini perlu. Jadi nanti dari lembaga pendidikan ke pemerintah perlu adanya kolaborasi yang aktif sehingga meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada. Nah, secara kesimpulan, di sini adalah teknologi digital menjadi alat pembelajaran interaktif. Nah, inovasi kurikulum PAI itu misalkan ada teknologi digital, ada project based learning, ada integrasi nilai-nilai Islam, dan ada peran guru sebagai fasilitator. Ini menjadi sebuah ciri bahwa kurikulum tersebut sudah mengintegrasikan dengan kebutuhan abad 21. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, presentasinya, pembahasannya mungkin banyak kekurangan. Nanti di sini banyak pakar-pakar gitu, ada Pak Ahmad Salim, ada Pak Abdul Kohar gitu. Mungkin nanti bisa menambahkan dengan real, aktual kenyataan yang sudah dihadapi saat ini. Mungkin seperti itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa pemaparannya buat Pak Didin. Beri tepuk tangan dulu dong, Bapak Ibu. Ya, sekarang dilanjut oleh Pak Dini. Pak Dini, mohon dipersiapkan terlebih dahulu PPT-nya. Pak Dini, mendengar Ada suara teh. saya? Siap, masuk. Ya, tolong dipersiapkan ya PPT-nya. Ya, dipersilahkan oleh. Apakah PPT-nya sudah muncul? Sudah muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dokter serta rekan-rekan, saya Dini izin menyampaikan hasil tugas saya, yaitu dengan judul Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam. Baik, langsung saja. Sebelum kita membahas lebih dalam paradigma baru pendidikan agama Islam, kita mengintegrasikan teknologi dan nilai-nilai Islam. Kita bahas dulu apa itu yang namanya paradigma baru. Dari hasil yang saya temukan bahwa paradigma baru itu adalah suatu cara berpikir, memandang dan memahami sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya. Itu adalah pengertian paradigma baru yang saya temukan. Terus transformasi digital mengubah cara kita mengajar agama Islam. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana mengintegrasikan teknologi dengan nilai-nilai spiritual secara harmonis untuk pendidikan agama yang bermakna di era digital pada saat ini. Itu pembukaan gitu. Kemudian langsung pada tantangan pendidikan agama Islam pada masa modern.
Eh, dan tantangan pendidikan agama Islam pada modern. Digitalisasi pendidikan membawa peluang sekaligus risiko. Teknologi meningkatkan keterlibatan siswa, namun dapat mengikis dimensi spiritual jika tidak dikelola dengan prinsip Islam yang kuat. Nah, di sini saya sudah membagi eh, 3 tentang tantangan pendidikan agama Islam pada masa modern saat ini. Yang pertama yaitu paradoks digital, yang dimana kemajuan teknologi serta pelestarian nilai-nilai spiritual Islam dalam pembelajaran agama Islam itu sangat dominan dan tidak bisa dipisahkan. Apa itu paradoks digital? Paradoks digital adalah suatu fenomena di mana kemajuan teknologi digital yang seharusnya meningkatkan kualitas hidup dan memudahkan manusia justru menimbulkan masalah dan kesulitan baru. Paradoks ini terjadi karena adanya kesenjangan antara kemampuan teknologi dan kemampuan manusia untuk menggunakan secara efektif. Nah, jadi kemajuan teknologi beserta pelestarian nilai-nilai spiritual itu, Islam dengan pelajaran agama itu sangat eh, dominan sekali. Kemudian yang kedua adalah kesenjangan kompetensi. Kesenjangan kompetensi yaitu suatu keadaan di mana kemampuan atau keterampilan seseorang tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan atau kebutuhan eh, pelajar. Literasi digital guru rendah dan infrastruktur terbatas di banyak lembaga pendidikan Islam. Itu kesenjangan kompetensi. Kemudian erosi nilai. Risiko pengurangan literasi, keagamaan, dan ketergantungan teknologi yang mengerus nilai moral. Dalam artian, erosi nilai adalah suatu fenomena di mana nilai-nilai yang sebelumnya dianggap penting dan dihormati mulai kehilangan makna dan relevansinya dalam eh, pendidikan. Itu adalah tantangan pendidikan agama Islam pada situasi modern seperti saat ini. Kemudian metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang saya gunakan yaitu kajian pustaka atau library research, yaitu menganalisis dari 30 artikel ilmiah yang baru atau terkini dari basis data bereputasi Sekian Direct, Spring Link, ResearchGate, dan ACM Digital Library. Kemudian periode penelitiannya itu fokus pada publikasi 2021 sampai 2025 dengan analisis tematik mendalam terhadap integrasi teknologi dan nilai Islam dalam kurikulum PAI. Kemudian paradigma baru yaitu integrasi teknologi dan nilai. Pendidikan agama Islam memerlukan pergeseran dari transfer pengetahuan menuju transformasi nilai dan kompetensi digital yang berlandaskan spiritualitas Islam. Di sini ada 3 poin tentang paradigma baru. Yang pertama adalah transfer pengetahuan, yang dimana transfer pengetahuan itu adalah suatu proses di mana pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang atau organisasi atau pelajar dipindahkan kepada orang lain. Dalam artian,
Kalau dalam pendidikan itu seperti guru menyampaikan materi agama atau materi pembelajarannya itu kepada peserta didik. Kemudian yang kedua adalah transformasi nilai, yang dimana transformasi nilai itu suatu proses perubahan nilai-nilai yang dimiliki oleh pelajar sehingga menjadi lebih relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan dan kesempatan yang ada. Dalam artian siswa, kalau dalam pendidikan itu siswa memahami dan menginternalisasi nilai melalui teknologi. Jadi lewat teknologi eh, itunya memahami dan menginternalisasi nilai Islam. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi digital spiritual. Kompetensi digital spiritual yaitu kemampuan untuk menggunakan teknologi digital dengan cara yang seimbang. Dan seimbang juga bijak dan bermakna serta memahami dampak spiritual dari penggunaan teknologi tersebut. Contohnya, siswa literat teknologi sekaligus berakhlak Qurani dan bertanggung jawab terhadap digital itu sendiri. Itu paradigma baru integrasi teknologi dan nilai. Kemudian, framework tip model integrasi baru. Spiritual technological kurikulum integration framework menggabungkan 4 komponen utama untuk pendidikan agama Islam yang holistik dan kontekstual. Framework ini dibikin menjadi 4 komponen atau 4 elemen, yaitu yang pertama nilai Islam. Nilai Islam. Nilai Islam dapat diintegrasikan dalam model integrasi guru dengan cara yang efektif dan bermakna. Bermakna yaitu guru bisa mengapresiasikan kalau dalam pendidikan agama Islam kepada peserta didik tentang akhlak, tauhid, tentang itu apa yang disebut dengan amanah dan adab sebagai inti pembelajaran. Itu contohnya yang guru mengintegrasikan nilai kepada peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu konteks institusional, yang dimana guru harus terlatih dan infrastruktur kebijakan dan budaya seolah yang mendukung dalam pendidikan sebagai peran terpenting terhadap peserta didik. Itu konteks institusional. Maaf, Bapak, izin Ya, waktunya 3 menit lagi ya buat presentasi ini, Bapak. siap teh. Kemudian substansi PAI. Substansi PAI yaitu suatu pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan mata pelajaran lain sehingga siswa dapat memahami dan mengaplikasikan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, materi agama yang relevan dan kontekstual dengan kehidupan siswa. Yang terakhir yaitu teknologi pedagogi. Teknologi pedagogi adalah 2 komponen penting dalam model integrasi baru atau alat digital dan metode pembelajaran yang efektif dan etis. Nah, itu teknologi dan pedagogi. Kemudian yang selanjutnya adalah peran teknologi dalam pembelajaran PAI. Ini ada 3 poin. Yang pertama LMS dan platform digital. Kemudian media interaktif AR atau VR. Kemudian AI personalisasi. Kalau ini adalah peran teknologi atau teknologi yang bisa digunakan dalam mendukung pembelajaran pada era digital seperti saat ini. Kemudian internalisasi nilai-nilai Islam dalam ekosistem
digital. Di sini ada 3. Yang pertama, etika digital berbasis Islam. Itu mengajarkan akhlak digital, perilaku etis di media sosial, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi sesuai prinsip Islam. Itu etika digital berbasis Islam. Sedangkan integrasi konten spiritual yaitu menghubungkan materi Al-Quran, hadis, dan akhlak dengan aplikasi praktis dalam kehidupan digital siswa. Ini adalah nilai-nilai Islam yang kedua. Yang ketiganya, kesadaran teknologi sebagai ibadah, dalam artian teknologi itu bisa dijadikan sebagai dakwah atau sarana ibadah dalam pengembangan ilmu yang bermanfaat. Jadi bisa lewat teknologi. Kemudian tantangan dan peluang implementasi. Tentu dalam teknologi seperti saat ini banyak juga tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh peserta didik maupun oleh pendidik. Tantangannya yang pertama, tantangan struktural, yang dimana tantangan itu mempunyai beberapa tantangan, diantaranya itu keterbatasan infrastruktur teknologi, kemudian literasi digital guru yang rendah, kesenjangan akses urban pedesaan, resistensi terhadap perubahan metode. Kalau peluang besar, ada desentralisasi pembelajaran agama, personalisasi pembelajaran adaptif, pembelajaran berbasis proyek Islami, kemudian inovasi media interaktif bernilai. Itu adalah tantangan dan peluang implementasi. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi pengembangan ke depan. Untuk planning atau rencana buat ke depan. Yaitu di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu model kurikulum digital, yang dimana mengembangkan framework yang menggabungkan TP di TPCX dengan dimensi nilai spiritual dan desain etis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pelatihan guru holistik, dalam artian meningkatkan literasi digital guru disertai pendidikan etika Islam dan kesadaran spiritual. Yang ketiganya adalah riset tindakan berkelanjutan, dalam artian menilai dampak integrasi teknologi terhadap dimensi kognitif, afektif, dan spiritual siswa. Yang keempat, kolaborasi lintas disiplin, yaitu menghubungkan ahli teknologi, utama, dan pendidik Islam dalam desain media dan konten bernilai. Yang kelima adalah kebijakan pendidikan progresif, yaitu pendukung inovasi teknologi tanpa meninggalkan landasan teologis PAI. Itu pembahasannya. Yang terakhir itu kesimpulan. Masa depan pendidikan agama Islam atau integrasi teknologi dalam kurikulum PAI dapat meningkatkan motivasi berpikir kritis dan karakter berakhlak. Jika didasarkan pada nilai-nilai Islam yang kuat, masa depan pendidikan Islam bukan penolakan teknologi, melainkan transformasinya menjadi sarana ibadah, dakwah, dan pembentukan insani kamil yang literat teknologi dan berakhlak Qurani. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangannya. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri emot dulu, aplaus dong, tepuk tangan di sini di reaksi ini nih. Ya, bagus ya, luar biasa Pak Dini penyampaiannya tentang paradigma baru dalam kurikulum pendidikan agama Islam, mengintegrasikan teknologi dan nilai-nilai Islam. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan sesi tanya jawab. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Tolong sebutkan dulu namanya yang lengkap ya, Bapak Ibu, baru bertanya. Ada Baik. penanya wajib kan ya? Ya, bagi penanya wajib dipersilahkan. Baik, izin
Ibu Moderator. Saya Ilham Maulana izin bertanya kepada Boleh. presenter yang pertama, Pak Didin. Eh, Tadi dijelaskan bahwa salah satu karakteristik dari paradigma baru itu yaitu mengintegrasikan pembelajaran dengan teknologi. Nah, pertanyaannya, ketika teknologi menjadi karakteristik dalam paradigma baru, apakah sekolah yang masih memiliki keterbatasan akses, seperti masih keterbatasan dalam fasilitas teknologi dan sulit, seperti sekolah yang masih terbatas dalam fasilitas teknologinya, apakah sulit untuk mewujudkan paradigma baru ini? Sekolah yang masih terbatas dengan teknologi, apakah sulit untuk berubah ke dalam paradigma baru? Kemudian eh, untuk presenter yang kedua, Pak Dini, tadi kan di awal dijelaskan bahwa tantangan dari paradigma baru itu diantaranya yaitu eh, kompetensi guru. Nah, terkait kompetensi ini, perlukah standarisasi guru dengan persyaratan-persyaratan tertentu seperti selain menguasai eh, apa pelajaran yang diampu PAI contohnya, juga perlu untuk menguasai teknologi seperti itu untuk mewujudkan paradigma baru ini. Terima kasih, mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Ilham Maulana yang sudah bertanya. Bapak Ibu, silahkan bagi penanya wajib yang satu lagi atau yang tiga lagi ya. Izin bertanya, Teh Esa. Ya, boleh. Perkenalkan dulu Saya namanya. lagi sama kelompok ya, bersamaan dengan Pak Ilham. Sebelumnya tadi Teh, karena HP sedang tidak baik-baik saja, tapi insya Allah mudah-mudahan siang selesai. Itu Teh, jadi tadi masuknya agak sedikit telat ya, tapi karena diberikan amanah untuk menanya wajib, sekaligus mungkin ingin penjelasan yang lebih detail kembali, saya akan mengajukan dulu satu pertanyaan mungkin ya, karena baru buka yang Pak Didin. Yang akan Boleh, ditanyakan Bapak. adalah ini kan judulnya itu kan tentang merancang kurikulum pendidikan agama Islam berbasis paradigma baru dengan pendekatan inovatif untuk masa depan. Nah, mungkin pertanyaan saya adalah bagaimana merancang kurikulum pendidikan agama Islam tersebut dengan berbasis paradigma baru. Karena mungkin saya baru masuk, mohon maaf. Terima kasih. Sama-sama Bapak Fadlan. Oke, baik. Selanjutnya, apa mau dijawab dulu oleh presenter? Gimana Pak Dini, Pak Didin? Mau dijawab langsung? Oke, Dijawab terima langsung kasih. saja? Jawab Ya, langsung aja ya. oleh Pak Didin dijawab ya. Siap, siap, Teh Esa. Terima kasih pertanyaannya dari Mas Ilham, Kang Ilham. Satu lagi dari Kang Padlan. Pertanyaan sangat bagus gitu ya. Bagaimana menerapkan inovatif ya, kurikulum yang inovatif di dalam keterbatasan lah gitu ya, secara eh, apa garis besarnya gitu ya. Bagaimana menerapkannya gitu ya. Nah, pada eh, apa pada kegiatan eh, paradigma atau perubahan terhadap pembelajaran inovatif ini pastinya semua tidak bisa dijadikan sama gitu ya. Pastinya tidak bisa dijadikan sama karena tadi adanya beberapa keterbatasan. Nah, sekolah yang memang mempunyai keterbatasan secara fasilitas gitu ya, bagaimana cara melakukan integrasinya gitu ya. Pastinya kita melakukan integrasinya secara bertahap dan dengan yang media yang sederhana dulu gitu ya. Misalkan di sekolah tersebut eh, tidak ada media interaktif, misalkan kayak televisi yang memang sudah ada interaktifnya gitu. Bisa dengan menggunakan apa ya media-media yang ada gitu, misalkan dengan
proyektor gitu ya, atau proyektor kemudian guru memutarkan video gitu ya. Setelah guru memutarkan video tertentu, mungkin anak nanti diminta untuk poin apa yang memang bisa dipelajari dari video tersebut. Itu adalah salah satu bentuk literasi digital juga gitu ya. Nah, mulai dari situ. Jadi mulai dari yang sederhana dengan fasilitas yang ada itu bisa didorong bagaimana proses pengajaran pendidikan itu untuk menggunakan proses-proses yang ada tanpa meninggalkan esensinya gitu. Proses pembelajarannya ada tapi kita menggunakan eh, alat-alat yang ada berkaitan dengan inovasi pendidikan ini. Mungkin seperti itu Pak Ilham ya. Jadi jawabannya seperti itu, bisa dilakukan dengan yang ada dulu, dengan yang sederhana dulu, tapi itu nanti perlu diintegrasikan secara bertahap. Mungkin seperti itu Pak Ilham, Masya Allah. Yang kedua ya, pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Padlan ya. Dari Pak Padlan, bagaimana eh, merancang kurikulum dengan paradigma baru gitu ya. Jadi memang tadi kan paradigma itu sesuatu yang memang akan selalu berkembang gitu ya. Nah, untuk merancang tersebut kita harus lihat gitu ya, bagaimana tujuannya gitu ya. Tadi ya disampaikan gitu ya, di mana di situ ada ketika tujuannya adalah berfokus pada kompetensi siswa gitu ya, di situ ada yang namanya mengajak siswa untuk belajar aktif gitu. Jadi pembelajaran aktif. Kemudian kolaboratif gitu. Jadi bukan hanya ada di guru saja sebagai sumber, di anak ataupun peserta didik juga bisa menjadi sebuah sumber untuk melakukan diskusi. Nah, itu adalah caranya yang perlu dilakukan. Nah, mungkin juga bisa dilakukan dengan melakukan literasi digital gitu. Jadi mungkin nanti anak dikasihkan sebuah eh, apa sebuah e-learning gitu ya. E-learning ada untuk membaca sebuah pelajaran gitu ya. Kemudian kita nanti lakukan evaluasi, kemudian itu juga nanti kita lakukan komunikasi gitu ya. Apakah memang itu sudah berdampak ataupun tidak. Kemudian di situ juga kita lakukan apa eh, group discussion gitu ya, supaya anak ini melakukan berani untuk mengemukakan apa yang mereka sudah pelajari melalui e-learning tadi gitu. Jadi memang ada beberapa eh, apa rancangan untuk mengukur kurikulum yang dengan paradigma baru dengan inovatif gitu. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan tidak puas karena nanti kepuasan bisa lewat Pak Abdul Salim, Pak Ahmad Salim ya. Pak Ahmad Salim ataupun yang lainnya, teman-teman yang lainnya yang memang sudah melanglang buana lah gitu di dunia pendidikan ini, Masya Allah. Seperti itu mungkin dari Pak Dini ada tambahan, silakan Pak Dini. Izin Bentar, tambahan Pak. tadi menjawab Em, ya, bisa. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Didin. Un- eh, jawabannya? Bagaimana untuk Pak Ilham sama Pak Padlan? Apakah puas atau gimana? Mantap. Oh ya, Bos, Pak bos, bos. Padlan, Mantap, gimana? mantap. Ya, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya akan dijawab oleh Pak Dini. Dipersilahkan oleh Pak Dini. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Pak Ilham. Mungkin ini pertanyaan juga sebagai em, pengingat juga atau motivasi untuk guru-guru. Nah, bisa dijadikan motivasi. Dengan pertanyaan yang sangat bagus, yaitu perlukah seorang guru menguasai syarat-syarat eh, pembelajaran? Dan begitu kurang lebih tadi yang ketangkap pertanyaan seperti itu. Jawabannya sangat perlu. Dengan alasan kenapa? Yang pertama yaitu dengan guru menguasai eh, pelajaran atau materi
yang sebelum disampaikan kepada peserta didik, yaitu eh, yang diantaranya bisa meningkatkan kemampuan guru, juga meningkatkan pengetahuan guru. Ada meningkatkan kemampuan dan juga ada meningkatkan eh, pengetahuan. Apa itu yang dimaksud dengan meningkatkan pengetahuan? Meningkatkan pengetahuan dalam arti guru lebih banyak, lebih bisa dapat em, memberikan informasi yang telah dipelajari atau diketahui dalam pengetahuan yang diketahui oleh guru itu tersebut kepada peserta didik. Kemudian dengan kalau kemampuan itu guru mengajar bisa lebih percaya diri. Yang ketiganya yaitu bisa eh, menumbuhkan rasa percaya diri seorang guru dalam melaksanakan KBM, kegiatan belajar mengajar. Karena kenapa? Eh, karena keba guru ketika ketika kurang bagus dalam menyampaikan suatu materi kepada peserta didik itu disebabkan karena salah satunya adalah kurangnya penguasaan suatu materi yang akan disampaikan terhadap peserta didik. Mungkin itu jawaban saya. Untuk yang lebih lanjutnya nanti bisa ditambahkan oleh rekan-rekan yang sudah berpengalaman di dunia pendidikan. Ini hanya itu saja Tessa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dini atas jawabannya. Bagaimana Bapak Ilham Maulana tanggapannya mengenai jawaban Pak Dini? Ya, cukup saja. Dicukupkan saja. Ya, Oke. Untuk selanjutnya yaitu penanya Sunnah yang mau bertanya ituin dulu nama lengkapnya. Dipersilahkan untuk penanya Sunnah. Untuk penanya wajib saya ya, yang untuk kepada ini belum, Tessa, boleh? Oh iya, Adi. Ya, ya Ya, dipersilahkan. izin bertanya ya, Pak Dini. Bismillah, apa tantangan utama apa yang menjadi tantangan dalam pengimplementasian paradigma baru PAI di lembaga pendidikan? Apa tantangan utama dalam mengimplementasikan paradigma baru PAI di lembaga pendidikan? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Padlan untuk pertanyaannya. Bagaimana Pak? Tadi apa udah di udah di saya tadi ada dalam PPT tantangan yang utamanya yaitu kita buka dulu. Tantangan yang pertama yaitu tentang keterbatasan infrastruktur teknologi, yang kemudian literasi digital guru yang rendah, kemudian kesenjangan akses urban pedesaan. Ini kalau kesenjangan akses urban pedesaan ini khusus di di kampung-kampung, kesenjangan akses urban pedesaan karena seperti kurangnya kemajuan teknologi. Yang keempat, resistensi terhadap perubahan metode. Itu adalah empat tantangan untuk pendidikan pada masa di era modern seperti ini.
Tessa nanti jawaban yang lebih spesifiknya mah nanti bisa disampaikan oleh teman-teman, salah satunya oleh Bapak Ahmad Salim yang sudah berpengalaman dalam pendidikan. Baik, terima kasih Pak Dini atas jawabannya. Mungkin dari rekan-rekan sekalian ingin berbagi tentang mau berbagi ilmunya, dipersilahkan. Boleh menanggapi sedikit. Ya, boleh. Baik, mengenai paradigma baru yang mana konteks utamanya adalah integrasi antara teknologi dengan pendidikan, yang mana sekarang hampir setiap proses dalam pendidikan, terutama dalam 8 aspek dalam pendidikan, 8 standar ya, dari standar isi, standar lulusan, sarana prasarana, dan semuanya, itu memerlukan teknologi. Dalam data misalnya, di sekolah itu kan ada coding. Untuk evaluasi, terutama untuk rapat sekolah, itu ada HNBK. Untuk keuangan, itu ada AKAS. Untuk data pendidik dan kependidikan, itu ada banyak. Ada GTK dan sebagainya. Jadi, segala hal memang sekarang kita dituntut untuk menguasai teknologi. Yang mana mungkin generasi guru yang katakan baru lulus, yang baru menjadi guru baru lah gitu ya, itu lebih adaptif karena jiwanya masih muda begitu. Tapi di sisi lain banyak guru yang memang katakan sudah berusia lanjut, mereka kurang adaptif sehingga masih memerlukan bantuan dari guru yang masih muda. Tapi di sisi lain, memang guru yang sudah berpengalaman lama itu dalam mengajarnya oke, tetapi dalam hal adaptasi teknologi pendidikan ke dalam proses pembelajaran itu jarang sekali. Di sisi lain, kalau misalkan guru yang muda itu banyak yang ada hal ada ketergantungan terhadap teknologi begitu. Ada ada plus dan minusnya. Nah, namun dengan apalagi sekarang dengan adanya coding yang masuk ke dalam dunia pembelajaran, guru dituntut harus semakin menguasai teknologi. Kan sekarang coding itu masuk ke dalam pembelajaran, bahkan SD sekalipun ada pembelajaran tentang coding kan. Kan itu nggak semua orang menguasai teknologi itu. Gitu. Jadi memang kita sebagai pendidik itu dituntut untuk menguasai teknologi yang menunjang pembelajaran. Jadi kita bisa belajar secara otodidak karena memang sekarang banyak apa tinggal kita mau atau tidak mempelajari itu gitu. Banyak sekali di YouTube tentang misalkan menggunakan game untuk media pembelajaran, membuat virtual reality sebagai proses pembelajaran itu ada. Bahkan cara membuat VR-nya itu ada. Yang yang pentingnya apakah kita mau mempelajari itu atau enggak gitu. Jadi lebih ke kemauan kita sih. Kitanya mau belajar atau enggak gitu. Kalau misalkan kemauan belajar seseorang kuat, adaptasinya lebih mudah. Tapi kalau misalkan enggak, kernaon misal, atau misalkan dia sudah pesimis duluan bahwa dia tidak bisa dan tidak mau belajar, akan susah untuk beradaptasi dengan paradigma baru di mana teknologi dijadikan sebagai alat untuk menopang tujuan terlaksananya tujuan pembelajaran. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alawi. Oke, ada yang mau berbagi lagi ilmunya? Boleh menambahkan? Silahkan. Ya. Iya, boleh, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali Salam aplaus buat wabarakatuh. dua adik hari ini, Didin dan Dini, Iya. yang luar biasa menyampaikan materinya. Yang satu tentang inovasi, yang kedua tentang integrasi antara integrasi
teknologi dan nilai-nilai Islam ya. Kalau pada ini inovasi untuk masa depan pada ini ya. Ya. Intinya betul yang disampaikan oleh Kang Alawi tadi bahwa mau tidak mau memang kita harus menyesuaikan dengan kondisi terkini ya. Dengan kondisi kontemporer hari ini, kekinian hari ini, bahwa pembelajaran kita tidak bisa lepas dari kemajuan teknologi. Makanya dalam paradigma baru itu yang seperti dipertanyakan tadi oleh Kang Fadlan, bagaimana merancangnya? Tentunya kita harus melihat konteks paradigmanya dulu ya. Gitu konteks paradigmanya. Jadi artinya kita menyadari hari ini pembelajaran kita itu harus bergeser yang dulunya teacher center sekarang jadi student center, berpusat pada siswa. Kemudian guru tidak lagi sebagai pengajar seperti dulu, sekarang guru jadi fasilitator, memfasilitasi mereka. Karena memang sekarang itu sumber belajar itu kalau mau melimpah ya, guru harus mampu memfasilitasi sumber itu. Selanjutnya juga makanya sekarang dalam kurikulum sekarang ya kita mengenal ada di situ praktik, ada apa, kerangka pembelajaran mendalam. Ada 4 hal itu, keempat-empatnya itu sesuai dengan kondisi sekarang. Ya, satu praktik pedagogik. Bagaimana guru harus bisa mampu membaca siswa-siswa yang berbeda. Yang kedua, pembelajaran. Di situ memerlukan artinya kesiapan lingkungan tadi yang disampaikan oleh Pak Didin, ada kan di PPT-nya, bahwa institusinya itu siap enggak gitu ya. Yang ketiganya pemanfaatan digital. Sekarang kita tidak bisa lepas dari alat-alat seperti itu, walaupun memang tidak sepenuhnya tergantung ke situ. Yang keempat itu adanya kemitraan. Kemitraan itu kan kolaborasi. Jadi di era pendidikan sekarang itu kita harus berkolaborasi, memanfaatkan digital, kemudian juga memperhatikan siswa yang berbeda. Karena bagaimanapun eh, mereka punya apa? Punya warna masing-masing. Jadi dengan demikian maka tentu karena kebutuhan maka perlu diintegrasikan antara nilai-nilai Islam dengan kekinian ini ya, yang sekarang lebih condong di teknologi. Guru harus mampu berinovasi, menginovasi, ulah gitu ngajar teh, tapi berinovasi kumaha supaya belajar itu menarik. Siswa yang berbeda dengan materi yang sama, makanya guru mampu menginovasi membuat materi pembelajaran menarik. Tadi dengan kali Pak Didin sampaikan dengan PJBL ya, Project Based Learning. Jadi pembelajaran berbasis project, siswa dibuat sebuah kegiatan sehingga mereka selain belajar juga mereka berkolaborasi. Apalagi sekarang ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Salah satunya apa coba Pak? Yaitu bermasyarakat. Itu bermasyarakat itu salah satunya dikembangkan dengan belajar berkolaborasi di sekolah. Ya, mungkin Pak Alawi masih ingat ya. Hafal lagunya malah ya, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan satu lagi tidur cepat, beristirahat gitu ya. Ya, itu. Ya, mungkin itu Pak tambahannya. Karena memang kalau hanya waktu sebentar itu, kalau berbicara masalah paradigma pendidikan itu sangat luas. Jadi memang lebih enaknya itu ngobrol-ngobrol nyantai sabari ngopinya tentang itu. Jadi ulah ngarumpi wae ngagibah kita ngobrolkeun kieu para supaya bari ngopi itu nya tentang paradigma pendidikan kita ya. Pola pikir kita, kerangka berpikir kita tentang pendidikan seperti apa. Dan itu memang tidak akan selesai hari ini. Kedepannya berkembang lagi Pak, terus berkembang lagi ya. Hari ini pun kita di sini sebenarnya belum mengenal apa itu AR, apa itu VR ya. Belum belum pernah mencoba. Mungkin semua sebagian mungkin sudah pernah mencoba. Kemudian juga tadi tentang apa Pak? Tentang teknologi-teknologi yang lain. Mungkin ke depannya ada lagi teknologi yang sekarang kita anggap canggih, ke depannya malah dianggap kuno Pak. HP HP hari ini yang kita pakai setiap hari ini mungkin ke depan dianggapnya kuno Pak. Budak teh yang seureikeun jaga mah HP teh kitu cenah. Mungkin nanti mah ipis 3 daun Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya baik Bapak, terima kasih. Oke, baik selanjutnya ada waktu 6 menit lagi. Udah katanya 1 menit lagi sekarang. Em, ada yang mau menanggapi atau gimana? Pertanyaan dari penanya Sunah ada? Saya boleh menanggapi dikit nggak? Oh, enggak. Iya Ini, boleh. nah, eh, ini mungkin paradoks ya. Jadi kan dunia pendidikan itu kan kita tahu ada formal, informal, dan non formal begitu ya. Nah,
let's say kita katakan dunia pesantren itu kan salah satu lembaga pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai keislaman. Eh, nah, kebanyakan pesantren itu kan melarang penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Banyak ada yang melarang membawa HP atau misalkan eh, tidak menggunakan teknologi dalam proses pembelajarannya sehingga kurang adaptif begitu. Nah, tanggapannya bagaimana? Mungkin ini boleh tanggapan, boleh pertanyaan juga sih. Tapi terserah. Tapi yang jelas di tengah maraknya teknologi, bahkan ada kelompok dalam Islam yang memang mereka melarang penggunaan teknologi dalam proses ibadah misalkan. Kita sebut aspek aja lah. Jangankan dalam pembelajaran, dalam ibadah pun mereka melarang penggunaan teknologi untuk ibadah misalkan. Ada yang melarang mic, nggak boleh pakai mic untuk adzan misalkan. Nah, itu kan apa ya? Secara secara kacamata berdasarkan paradigma baru ini, itu kan hambatan dalam proses pelaksanaan paradigma baru pendidikan agama Islam. Gitu. Itu sih tanggapannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alawi. Eh, sudah ya, waktunya juga sudah menentukan selesai untuk waktu presentasi. Ya, sekarang waktunya post test dulu. Kita mah kayak jadi PR-nya apa Lawi? Waktunya habis nah. Kayak PR-nya banyak ya nama Pak. Forum diskusi Pak Alawi Ya, Forum so, diskusi. post test dulu, udah post test nanti bagian saya. Ya, oke. Ya, baik Bapak. Untuk post testnya sebentar saya kirim ke grup ya Bapak Ibu. Belum ada ya? Belum, baru saya copy. Eh, Kasih waktu 5 menit. 2 menit selesai kok ini. Oke, baik. Sudah ada di grup ya Bapak Ibu. Ya. Sudah selesai? Belum?
Masih mengerjakan, Pak. Belum, Bapak Ibu, mengisinya? Sudah, Apakah sudah. sudah? Sudah. Ya, baik. Ya, dapat kami simpulkan dari pemaparan kedua tadi, Pak Dini sama Pak Didi, yaitu paradigma baru pendidikan agama Islam menuntut kita mengintegrasikan nilai Islam dan teknologi untuk membentuk generasi berakhlak, cerdas, dan adaptif terhadap masa depan. Mungkin sekian dari kami yang dapat disampaikan. Sekarang dilanjutkan oleh Bapak Dokter. Dipersilakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semuanya. Ya, oke. Sebelum saya on kamera, itu semuanya sudah selesai ya. Pretest, post-test, kemudian juga PPT dengan Word-nya sudah dikirim di grup ya. Sudah, Pak. Udah ya? Oke. Suara saya jelas nggak ini? Jelas, Bapak. Jelas ya? Oke. Kalau yang tidak jelas tolong diinfokan ya. Karena ini mungkin masalah sinyal juga relatif bermasalah Ya, lokasi-lokasi. baik. Oke. Eh, bentar. Pak Kohar masih di lokasi, Pak Kohar? Siap, masih Pak Dokter. Alhamdulillah. Siap. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini yang suaranya masuk tolong diperbaiki dulu nih suaranya. Oke, dua paparan barusan itu terkait dengan dua hal. Pertama, inovasi, yang keduanya integrasi dalam perkembangan teknologi plus dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Kalau disebut paradigma, kemarin juga kita di minggu lalu di kampus sudah pernah menjelaskan banyak istilah untuk menyebutkan bagaimana cara agar bisa beradaptasi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat fenomena alam
kenapa dinosaurus sudah punah tetapi kucing masih hidup, itu kan terlihat dalam keadaan kita. Kucing hidup, kecil padahal, tapi dinosaurus itu gede, tapi dia mati. Tidak ada lagi sekarang dinosaurus. Para ahli arkeolog itu menemukan sebuah fenomena di mana si dinosaurus itu tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Ketidakmampuan dia beradaptasi dengan lingkungan itulah yang membuat dia sampai tidak bisa bertahan dalam cuaca yang panas, ketika ada meteor yang jatuh, atau ketika suhu dingin. Tapi kenapa kucing bisa hidup? Ya, karena dia bisa beradaptasi, Pak. Adaptasi ini penting, apalagi manusia. Kemampuan salah satu manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain adalah tubuhnya sendiri bisa merespon perubahan. Kalau panas, apa yang terasa gitu. Termasuk juga sel di dalam tubuh kita, Pak. Nah, oleh sebab itu, dalam hari ini kita ingin menyampaikan bahwa ketika bicara paradigma baru pendidikan Islam, dua hal tadi, inovasi dengan integrasi, itu adalah salah satu bentuk adaptasi dari pendidikan Islam dilihat dari perkembangan zaman. Tadi ada pertanyaan yang siapa, dari Pak Alawi atau siapa? Kenapa di pesantren ada yang tidak mewajibkan atau tidak menggunakan handphone contohnya? Nah, ini kita harus lihatnya dari sisi yang lain, Pak. Saya maksudnya sisi lain itu begini, bahwa anak usia remaja, sebutlah sampai dengan SMA, itu kemampuan mengendalikan diri untuk menggunakan teknologi tidak sebaik, sebut saja, mereka yang mungkin sudah lebih dewasa secara usia dibanding orang lain. Ini menunjukkan apa? Ternyata teknologi itu penting untuk ditanggapi secara psikologis, Pak. Sebab kalau hanya sebatas, kalau cek Sunda mah Pak, ngalajur nafsu gitu, maka keinginannya tiap hari itu main game, tiap harinya selancar, setiap harinya itu pasti hanya sebatas untuk main-main dan lain-lain. Nah, saya melihatnya termasuk mungkin kita di rumah juga. Ini Bapak Ibu, di rumah itu kita menghadapi dilema yang besar, Pak. Di satu sisi teknologi penting, tapi di sisi yang lain akhlak, adab, dan juga kemampuan mengendalikan diri terhadap waktu menggunakan teknologi itu juga harus ditekankan. Apa yang terjadi kemudian kalau kita melihat suasananya jadi terbalik, Pak? Ini contoh saja. Kasus di mana orang berkomunikasi itu harusnya ketika ngumpul itu ngobrol. Lah, sekarang makan ketika ngumpul malah main handphone masing-masing. Lagi makan di rumah makan atau di rumah gitu. Ya, semuanya asik dengan handphonenya padahal lagi makan. Bahkan bercengkrama dengan orang di depannya pun itu tidak dilakukan secara serius gitu. Hanya sebatas say hello saja. Malah orang-orang tersebut, ya sebutlah kita gitu, lebih senang ketika justru berkomunikasi dengan orang yang ada di dalam grup, ada orang yang di luar sana gitu. Tapi justru dengan orang yang ada di hadapan kita tidak terjadi. Nah, maka hal-hal ini juga perlu diantisipasi. Salah satunya adalah kontrol terhadap penggunaan teknologi. Saya ingin mengatakan itu kepada Bapak Ibu supaya kita jelas, Pak, menggunakan teknologi itu dipakai untuk apa. Jadi kalau Anda menggunakan teknologi yang sebatas main-main saja, sebatas yang penting having fun saja, justru orang lain itu sudah menghasilkan uang dan mengendalikan orang lain dengan handphonenya, Pak. Jadi hal-hal seperti ini perlu dijadikan bagian refleksi kita tentang pentingnya kita membuat teknologi itu bukan menjadi pengendali hidup manusia, tapi justru membantu kehidupan manusia, Pak. Kan awalnya teknologi itu membantu manusia. Maka, nah ini mafhum mukhalafahnya mungkin kalau dalam bahasa usul fikih itu. Mafhum mukhalafahnya adalah kalau kemudian teknologi itu bisa mengubah cara pikir orang,
budaya seseorang, kemudian perilaku seseorang, maka apa yang seharusnya dilakukan untuk bisa tidak terjadi dampak itu? Yang pertama, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan. Inovasi, Pak, terkait masalah bagaimana kehidupan kita dalam hal pembelajaran menggunakan. Sangat, sangat beruntung tadi mendapatkan penjelasan dari beberapa kawan di sini, di Zoom ini, yang memberikan wawasan-wawasan baik ya terkait bagaimana cara menggunakan teknologi. Namun harus diingat, kalau ada pernyataan begini, Pak. Kalau kemudian teknologi itu bisa memberikan dampak dan bahkan memberikan pengaruh terhadap perilaku manusia, apa yang seharusnya jangan berubah dengan teknologi? Kalau saya mengatakannya, yang tidak boleh berubah ketika adanya teknologi itu adalah manusianya itu sendiri, Pak. Cuma manusia yang seperti apa yang tidak boleh berubah? Ini juga pertanyaan yang perlu dijawab. Salah satunya, Bapak Ibu, yang harus dijawab itu adalah bahwa yang namanya manusia yang tidak berubah itu adalah manusia yang punya nilai-nilai. Dilalahnya kebetulan di Indonesia kita beragama Islam. Nilai-nilai yang kita internalisasikan di dalam penggunaan teknologi itu ya nilai-nilai Islam. Pertanyaannya, apa kita itu tidak terlalu risih ketika semua urusan kehidupan dunia selalu dicantumkan nama-nama agama gitu, Pak. Nah, ini mohon dari mulai sekarang Anda jangan berpikir negatif, jangan berpikir sebutnya permisif, Pak. Permisif. Jadi gini, siapapun kita, Pak Ibu, jangan sampai tidak menjadikan kehidupan dunia ini bagian dari cara kita berinvestasi untuk di masa yang akan datang. Jadi, bagi kita umat Islam, hidup dunia itu kan hanya sebatas terminal saja, Pak, untuk menunggu jemputan baru ke kehidupan yang akan datang. Artinya, hidup kita harus diisi dengan betul-betul ibadah. Maka, salah satu nilai yang bisa dimasukkan ketika menggunakan teknologi contohnya, itu adalah cobalah mulailah dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim? Kok itu menjadi bagian dari cara kita mengintegrasikan nilai-nilai dalam teknologi? Bapak Ibu, yang namanya hadis Rasul terkait dengan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa abdar au aktau au azlam itu banyak dikenal di kalangan para santri. Tapi bagaimana itu diinternalisasi dalam penggunaan teknologi? Ya mohon maaf, mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim, Pak. Ketika minimal nyalain laptop, nyalain handphone, atau ketika buka aplikasi dan lain-lain. Karena apa? Ketika kita menggunakan teknologi dibersamai dengan Allah dengan menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, maka semoga apa yang kita lakukan itu, Bapak Ibu, walaupun dengan menggunakan teknologi, itu bisa berdampak dan bernilai pahala. Itu hal kecil, Pak. Hal kecil. Hal kecil yang bisa dilakukan dan kita bisa mulai. Dan kita kalau lupa bisa kita ulang. Dan yang perlu kedua yang bisa dilakukan adalah setelah tadi menyebut dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka selalu kontrol Bapak Ibu berada di ruang yang tidak sendirian, Pak. Karena biasanya kalau di ruang yang tidak sendirian, orang cenderung tidak akan berbuat yang main-main, Pak, macam-macam. Kenapa orang kemudian suka berbuat yang macam-macam, Pak? Karena dia dengan teknologi pengen sendirian, supaya tidak ketahuan. Berarti ada nilai yang hilang. Apa? Nilai tidak merasa dirinya diawasi oleh Allah. Nah, ini juga kan nilai-nilai, Pak. Nilai-nilai. Apa maksudnya gimana? Ya, apakah Allah tidak melihat apa yang kita kerjakan, Pak? Walaupun kita hanya berdua dengan handphone kita. Gitu. Tidak ada orang lain di sekitar kita. Gitu. Buat saya, ini value yang mahal untuk disampaikan kepada anak didik kita, Pak.
Kenapa? Karena mereka mungkin bisa menggunakan teknologi, tapi mereka bijakkah mereka dengan teknologi ini? Ini hal-hal yang saya pikir perlu di apa ya, perlu digembar-gemborkan. Maka sebaiknya ketika ada orang yang atau kita sendiri ingin menggunakan teknologi dalam pembelajaran itu jangan sendirian, Pak. Ya, artinya jangan sendirian tuh kecenderungan orang untuk menggunakan teknologi untuk hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan itu bakal besar. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Contoh lagi yang ketiga dari integrasi ataupun inovasi terkait dengan pembelajaran adalah mulailah dengan memberikan insight atau wawasan hikmah bahwa sebegitu hebatnya manusia memberikan waktunya untuk membuat teknologi sehingga terjadinya banyak produk-produk teknologi seperti hanya laptop, handphone, internet, wifi, atau yang lainnya. Begitu hebatnya cara otak manusia berpikir. Bukankah justru yang lebih hebat adalah siapa yang menciptakan manusia? Jadi Bapak Ibu, apapun kehebatan yang terjadi di dunia ini, balikkan semuanya kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah. Karena itulah yang akan membuat orang sadar bahwa Allah manusia saja yang hebat seperti ini sudah bisa memberikan penciptaan hebatnya begini. Apalagi siapa yang menciptakan manusianya itu sendiri. Berarti kalau begitu, Bapak Ibu, teknologi ini harus bisa mengantarkan manusia pada mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu kan nilai-nilai Islam. Termasuk ini juga keempat. Dampak dari yang keempat itu adalah ketika mereka memiliki kontrol terhadap penggunaan handphone atau teknologi atau apapun itu, sehingga mereka tidak sampai lalai dalam melakukan ibadah. Ini. Dan ketika bicara bagaimana inovasinya kan gampang. Hingga alarm 15 menit sebelumnya diingatkan bahwa nanti akan sholat zuhur contohnya, bahwa kalau gitu berarti yuk berarti sholat, lalu setelah itu silakan main lagi. Itu kan bisa dilakukan. Sekali lagi Bapak Ibu, memberikan nilai terhadap teknologi informasi, memberi dampak luas tidak hanya pada anak didik kita, tapi kepada diri kita sendiri. Jangan sampai kita malah terjebak terlalu takjub dan terkesima dengan teknologi sehingga kita lupa bahwa teknologi itu hanya bagian dari cara manusia mengimprovisasikan apa yang dia temukan. Yang hebatnya siapa? Yang hebatnya adalah yang menciptakan manusia. Saya pikir Bapak Ibu, hal-hal tadi yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua, mudah-mudahan 4 hal tadi bisa Anda catat baik-baik. Dan ini juga karena direkam, mungkin nanti Pak Ahmad Salim bisa men-sharekan linknya ke saya, nanti biar saya nanti upload ke YouTube saya. Siap. Supaya nanti diskusi ini bisa berdampak luas, tidak hanya pada persoalan selesai diskusi, selesai juga kuliah kita. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau Bapak Ibu komentari dari apa yang saya sampaikan. Silakan. Dari narasumber dulu deh, yang 2 orang gimana? Pak Didi dengan Pak siapa? Pak Pak Dinu. Didi dengan Pak Didi. Boleh. Silakan Pak. Mungkin dari saya dulu Pak ya. 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 Silakan Pak Didi. Atau Ya, siapa? saya coba menanggapi apa yang disampaikan barusan. Memang kita sebagai manusia gitu ya, sekarang kan tidak eh, tidak bisa membatasi dari teknologi yang ada gitu ya. Mungkin tadi masukan dari Pak Dokter menjadi refleksi buat kami juga untuk menerapkan nilai-nilai Islami terhadap aktivitas penggunaan teknologi itu menjadi hal yang baru penambahan buat kami. Mungkin seperti itu sih Pak. Terima kasih. Ya. Ada yang lain? Boleh. Yuk, Pak Dini gimana Pak Dini? Tadi teknologi terkait pada khususnya pada anak pesantren
itu dalam pesantren salah satunya sekarang di pondok pesantren yang saya tepati itu anak-anak juga tidak boleh membawa salah satunya handphone, tetapi dengan dengan kecerdasan anak-anak zaman sekarang, emang itu di pesantren tidak diajarkan tentang teknologi secara mendalam gitu, tapi anak-anak bisa menggunakan teknologi ketika pulang ke rumah itu sangat luar biasa, Pak. Itu salah satu kecerdasan yang saya akui kepada anak-anak pada masa kini, Pak. Intinya itu, Pak. Terima kasih, Pak. Lagi? Cakap Pak. Oke, Pak. Oke, saya pikir untuk sementara itu aja dulu. Terima kasih atas paparan dari Anda semua. Pak Ahmad Salim, terima kasih sudah direkam, Pak ya. Sama-sama Pak. Mungkin dipasang linknya Pak. Oke. Oke, silakan istirahat dulu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.